Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasrida dengan NIM D1A1-18065 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode analisis data agribisnis menggunakan metode analisis PAT. Nah, di sini jurnal yang akan saya review yaitu pengaruh kondisi sosial ekonomi dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar mahasiswa. Nama peneliti di sini yaitu Desi Setiorini dan kawan-kawan untuk waktu penelitian pada 2 Oktober 2019. Nah, jenis variabel yaitu variabel terikat, diantaranya seperti minat, motivasi, dan tingkat kecerdasan intelektual maupun emosional. Untuk variabel bebas diantaranya seperti kompetisi dosen, kualitas sarana dan prasarana, dan kondisi sosial ekonominya. Untuk variabel antara seperti dorongan atau motivasi dari peserta didik. Untuk kajian teori, prestasi belajar pada hakikatnya merupakan hasil yang telah dicapai seseorang setelah melakukan usaha belajar. Pada umumnya, semakin baik belajar, maka akan semakin baik pula yang akan dicapai. Menurut Sardiman tahun 2001, prestasi belajar adalah kemampuan nyata yang merupakan hasil interaksi antara berbagai faktor yang mempengaruhi, baik dari dalam maupun dari luar individu dalam belajar. Sedangkan menurut Tut, tahun 2004, prestasi belajar adalah penguasaan pengetahuan atau keterampilan yang dikembangkan oleh mata pelajaran yang lazimnya ditunjukkan dengan nilai tes atau nilai angka yang diberikan guru. Pada tahapan analisis PET, di sini metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei kausal dengan teknik analisis jalur atau path analisis, di mana konstelasi masalahnya dapat dilihat pada diagram di bawah ini. Nah, keterangannya X1 sama dengan kondisi sosial ekonomi, X2 motivasi belajar, X3 prestasi belajar mahasiswa. Untuk P31 koefisien jalur atau pengaruh variabel X1 terhadap X3. Untuk P32 merupakan koefisien jalur atau pengaruh variabel X2 terhadap X3. Sedangkan P21 merupakan koefisien jalur atau pengaruh variabel X1 terhadap X2. Hipotesis penelitian. Hipotesis yang diuji dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut, yang mana H0 merupakan tidak terdapat pengaruh langsung kondisi sosial ekonomi terhadap prestasi belajar mahasiswa. H1 terdapat pengaruh langsung kondisi sosial ekonomi terhadap prestasi belajar mahasiswa. H0 tidak terdapat pengaruh langsung motivasi belajar terhadap prestasi belajar mahasiswa. H1 terdapat pengaruh langsung motivasi belajar terhadap prestasi belajar mahasiswa. Yang ketiga, H0 tidak terdapat pengaruh langsung kondisi sosial ekonomi terhadap motivasi belajar mahasiswa, sedangkan H1 terdapat pengaruh langsung kondisi sosial ekonomi terhadap motivasi belajar mahasiswa. Data penelitian dijaring melalui instrumen penelitian berupa seperangkat kuesioner yang disusun dalam butir-butir pernyataan dengan menggunakan skala Likert. Data yang terjaring diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan program SPSS AMOS yang terdiri dari: pertama, uji normalitas data. Dalam pengujian tersebut digunakan uji Kolmogorov, Smirnov, Z dengan kriteria pengujian sebagai berikut. Yang pertama, jika nilai ASIM signifikan to Taillet lebih besar dari 0,01, maka data berdistribusi normal. Yang kedua, jika nilai ASIM signifikan to Taillet lebih kecil dari 0,01, maka data tidak berdistribusi normal. Yang kedua, uji signifikansi koefisien korelasi koefisien yang digunakan adalah
Pearson korelasi dengan kriteria pengujian signifikansi sebagai berikut. Pertama, jika nilai signifikansi two-tailed lebih besar dari 0,01, maka koefisien korelasi tidak signifikan. Yang kedua, jika nilai signifikan two-tailed lebih kecil dari 0,01, maka koefisien korelasi signifikan. Nah, poin ketiga, jika signifikansi regresi dalam pengujian tersebut digunakan uji F atau ANOVA dengan kriteria pengujiannya sebagai berikut. Pertama, jika nilai signifikan lebih besar dari 0,01, maka regresi tidak signifikan. Yang kedua, jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,01, maka regresi signifikan. Nah, yang keempat, uji literitas regresi dalam pengujian tersebut digunakan uji F ANOVA dengan kriteria pengujian sebagai berikut. Yang pertama, jika nilai signifikan deviation from linearity lebih besar dari 0,01, maka regresi linear. Yang kedua, jika nilai signifikan deviation from linearity lebih kecil dari 0,01, maka regresi tidak linear. Uji signifikansi koefisien jalur uji tersebut digunakan untuk menguji hipotesis penelitian seperti 1, 2, dan 3 dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut. Yang pertama, jika nilai P ich lebih kecil dari 0,05, koefisien jalur pitch tidak signifikan, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Untuk yang kedua, jika nilai pitch lebih besar dari 0,05, koefisien jalur pitch signifikan, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Nah, hasil analisisnya, dari hasil koefisien jalur dapat kita lihat pada gambar ini. Nah, untuk penjelasannya di sini, yang pertama, uji hipotesis penelitian 1. Karena nilai koefisien jalur P31 sama dengan min 0,02 lebih kecil dari 0,05 atau koefisien jalur tidak signifikan, maka keputusan yang diambil dalam pengujian hipotesis penelitian 1 adalah H0 diterima dan H1 ditolak. Sehingga dapat dinyatakan bahwa tidak terjadi pengaruh langsung kondisi sosial ekonomi terhadap prestasi belajar mahasiswa. Yang kedua, uji hipotesis penelitian 2. Karena nilai koefisien jalur P32 sama dengan 0,66 lebih besar dari 0,05 atau koefisien jalur signifikan, maka keputusan diambil dalam pengujian hipotesis penelitian 2 adalah H0 ditolak dan H1 diterima, sehingga dapat dinyatakan bahwa terdapat pengaruh langsung motivasi belajar terhadap prestasi belajar mahasiswa. Yang ketiga, uji hipotesis penelitian 3, karena nilai koefisien jalur P21 sama dengan 0,50 lebih besar dari 0,05 atau koefisien jalur signifikan, maka keputusan yang diambil dalam pengujian hipotesis penelitian 3 adalah H0 ditolak dan H1 diterima, sehingga dapat dinyatakan bahwa terdapat pengaruh langsung kondisi sosial ekonomi terhadap motivasi belajar mahasiswa. Berdasarkan pembahasan hasil penelitian, maka dapat ditarik suatu kesimpulan. Yang pertama, kondisi sosial ekonomi berpengaruh langsung terhadap motivasi belajar mahasiswa. Institut Sains dan Teknologi Kamal Jakarta. Yang kedua, motivasi belajar berpengaruh langsung terhadap prestasi belajar mahasiswa Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal Jakarta. Yang ketiga, kondisi sosial ekonomi berpengaruh secara tidak langsung terhadap prestasi belajar mahasiswa Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal Jakarta, yaitu melalui jalur motivasi belajar. Nah, sekian dan terima kasih.
Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.